Share. Iya. Besok KK2 ya. Jadi kita coba kayak refresh aja kemarin karena materinya sudah dipelajari sebelum kalian PKL. Nah, kita coba untuk mengulang kembali. Barangkali ada yang lupa atau kemarin sudah sempat mudeng tapi sekarang lupa gitu. Kalian sekalian bisa ngakses ini dulu ya. Sebentar. Saya pernah nge-share di materinya. Jadi kita akan coba bahas sampling soal. Sebentar ya, tak bukain ini filenya. Tak share di chat. Oke, itu draft yang dulu pernah saya share ya. Jadi di sana kan ada materi-materinya. Nanti di sesi ini ya kita sambil diskusi, bisa tanya jawab. Nah, syukur ada yang jawab dan benar, itu tak kasih poin plus ya. Tak kasih poin plus, siapa tahu nanti pas UASnya nilainya kurang maksimal atau sudah bagus ya buat nambahin bagus. Kalau belum maksimal ya biar buat maksimalin nilainya gitu. Jadi intinya buat tambahan saja kalau semisal nanti ketika kita bahas sampling-sampling soal satu persatu, terus ada yang bisa jawab dan jawabannya benar, maka saya akan catat sebagai poin plus buat penambahan nilai UAS nantinya. Ya, jadi nanti tidak dari saya full yang ngomong, tapi saya harapkan ada semacam apa ya, diskusi atau timbal balik dari apa yang akan kita bahas di malam hari ini. Sebentar, saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Atau Sudah, belum? Pak. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Ya, oke. Kita langsung ke sampel soal saja ya. Nanti jadi soal terus kamu coba nyari kalau nemu materi nemu jawaban di materi-materi tadi bisa kita diskusikan. Oke, jadi dari yang pertama di sini kita belajar tentang lambda. Seperti yang sudah ada di kisi-kisi tadi ya. Jadi lambda itu adalah panjang gelombang ya, perlu diingat kalau lambda itu panjang gelombang. Kalian pasti sudah nggak asing karena sudah PKL di sana, mungkin sudah ada yang praktek langsung, nah pasti sudah lebih paham untuk sekarang. Jadi ada pertanyaan seperti ini, berikut adalah lambda yang biasa digunakan dalam pengukuran menggunakan power meter dan lag source. Nah, ini yang biasa praktek atau dulu pernah saya jelaskan. Mungkin ada yang tahu, silahkan boleh menjawab. Nanti ini biar saya sambil rekod siapa-siapa yang sudah mudeng, siapa-siapa yang belum. Saya, Pak. Siapa ya? Ini siapa? Yogi Farhan, Pak. Oke, Yogi. Boleh, Yok. Yang mana, Yok? Kalau kalau nggak salah B ya, Pak. 1030. Ini yang kecuali ya, Yok ya? Heeh. Oke, jadi yang kecuali betul ya di 1030. Jadi untuk lambda dalam power meter itu di sana biasanya muncul 850, 1310, 1490, 1550. Itu ini yang biasa digunakan. Jadi yang tidak tepat itu ada di 1030. Oke, yuk. Kita lanjut nomor 2. Ini adalah konversi watt ke dBm. Ya, kalian bisa sambil buka materi yang ada di draft tadi atau mungkin sudah mulai membuka-buka draftnya. Ada yang masih ingat ini dulu yang maju kalau TCA1 Yogi juga sih kayaknya nih. Jadi kan dulu berkelompok tuh menjelaskan tentang konversi dari watt ke dBm. Oke, ini sampel soalnya. Yang ini seperti tertampil di layar. Daya 1000 mikrowatt bisa dituliskan dalam nilai absolut dBm adalah, nah, ada yang tahu belum? Kalau belum ya silahkan bisa dicari. Kalian bisa masuk materi yang ada di sini ya.
Sebentar. Konversi. Nah, ini pernah saya bagikan. Sebentar. Oh, bukan ini. Di sini nih. Ya, ini adalah perumusannya. Silakan bagi yang sudah menemukan jawabannya. Jadi saya ulang, daya 1000 mikrowatt bila dituliskan dalam nilai absolut dBm. Jadi kalian diminta untuk mengubah nilai mikrowatt ke dBm. Panduannya di sini. Untuk mengubah menjadi dBm, di sini menggunakan rumus 10 log P per 1 miliwatt. Nah, tinggal diganti. Ya, silahkan coba ditulis-tulis dulu. Kalau udah ada yang tahu, bisa disampaikan jawabannya. Tiga 30 dBm ya, Pak. Berapa, Dev? 30 dBm? Tadi saya jawab sama Devita. Iya, Pak. Salah ya, Pak? Ya, saya tulis dulu ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. 30 sebentar. Ada lagi mungkin yang lain? Devita 30 dBm. Ini kok di saya nggak ada gambarnya ya, Pak? Nggak ada? Waduh, sebentar ya. Saya share ulang ya. Nggak ada. Sudah muncul belum? Baru muncul, Pak. Oke, sip. Ya, ada lagi yang punya versi lain. Daya 1000 mikrowatt bila dituliskan dalam nilai absolut dBm. Devita 30 dBm. Tadi menggunakan rumus yang ini. L dBm 10 log P per 1 miliwatt. Enggak ada? Tadi ngitungnya gimana, Dev? Didekte, Dev? Saya tuliskan, Dev. Jadi 10 log 1000 mikrowatt per 1 mikrowatt. Pernya di sana rumusnya berapa? MW. MW ya. MW itu Ya. miliwatt ya. Jadi kalau mikro itu kan lambangnya gini ya, mikrowatt. Tapi kalau misalkan miliwatt ditulisnya MW. Itu. Jadi di sini kalian harus mengubah terlebih dahulu nilai 1000 mikrowatt ini dijadikan miliwatt. Mikro ke mili jadi berapa? 1000 menjadi berapa miliwatt? 1000 mikro diubah menjadi miliwatt menjadi berapa angkanya? Nggak ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Piro yok? Sebentar, Pak. Apa Miko tahu nggak, Mik? 10 bukan, Pak? 10? Iya. Belum tepat. Belum tepat. Ayo, siapa lagi? 0 dBm, Pak. 0 dBm. Ini anu Julian ya? Julian, Pak. Oke, jadi ini 10 mikrowatt diubah jadi mili itu berarti mundur 1000 ya, dibagi 1000. Jadi ini ketemunya adalah 1 miliwatt. Nah, dari 1 miliwatt kita kan diubah menjadi dBm tadi, disuruh konversi 10 log
1 berarti ya, ini 1 miliwatt dibagi 1 miliwatt. Nah, kalau yang ini tuh rumusnya. Ini rumusnya adalah P-nya ya. P per 1 miliwatt. Berarti ini adalah 10 log 1 per 1. 1 ya. Log 1 berapa? 1 itu sama dengan 10 pangkat 0 ya. Nah, berarti ini dikalikan ini. Ya. Jadi log 1 ketemunya 0. Jadi 10 log 0. 10 kali 0. Ya, berapa? Tadi 10 log 1 ketemunya 0. Ini udah nggak ada lognya. 10 kali 0, 0. Jadi ketemunya di sini. Ya, 10 log 0. Jadi diingat kata kuncinya di situ adalah P-nya ini itu sudah sama dengan miliwattnya atau belum. Karena kalau belum, kalian ubah menjadi miliwatt. Itu langkah pertama. Yang kedua, berarti kalian lihat atau hafalkan untuk logaritmanya. Ya, misalkan log 10 itu 1, ya kan? Log 100 itu 2, log 1000 itu 3. Nah, itu tinggal menghafalkan yang itu saja. Gimana? Ada yang belum mudeng? Kalau belum, tanya aja nggak apa-apa ya, mumpung masih ini. Oke. Oke, Dev. Gimana, Dev, perhitunganmu? Tadi salah di apanya, Dev? Itu Pak, dikiranya MW itu sama. Oke, ya. Nggak di ini dulu, jadinya tetap Oh, nggak dikonversi dulu ya? iya. Ya, wes. Kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah alat dan bahan praktik. Oke, bukan OMP ya, OPM, sorry. Ini atau TDR ya. Kita jadi nanti terkait dengan alat dan bahan praktik ketika kalian melakukan praktikum dengan OPM dan OTDR. Jadi ketika kalian praktik dengan OPM dan OTDR itu biasanya membutuhkan bahan-bahan apa saja gitu. Nah, itu kan ada di sini. Sorry. Di materi yang ini juga ya. Kalian ada alat keselamatan kerja, ada bahan-bahan yang digunakan. Nah, itu kalian cek aja di sebelah sini. Enggak ada ya. Satunya berarti. Gila ya. Nah, di sini nih. Alat dan material pada pengukuran menggunakan OPM. Nah, kalian bisa cek di sini. Jadi nomor 3, ada yang tahu alat yang digunakan untuk membersihkan konektor maupun adaptor optik adalah? Lewat. Ya, ini sama Farik bukan? Tarik, Pak. Oke, menarik. Pen cleaner, Pak, sih, Pak. Iya, oke. Pan cleaner ini sama aja dengan yang biasa kita gunakan. One click cleaner itu juga sama. Nanti kalau ada pilihan one click cleaner itu sama ya. Atau yang lain lagi namanya kletop. Nah, kletop ini juga digunakan untuk membersihkan ujung dari konektor maupun dalamnya adaptor. Oke, mudah. Selanjutnya masih sama ya, peralatan yang berfungsi untuk mengetahui nilai level daya pada sebuah saluran optik. Alatnya dinamakan OPM, Pak. OPM. Ini siapa ya? Ali, Pak. Oh, Ali. Kamu prakteknya di sana apa, Ali? Di Telkom sekarang lagi PKL-nya prakteknya apa kemarin? Yang kayak nyambung-nyambung ke LDC, terus nyambung-nyambung kabel pakai vision spacer, mendeteksi kerusakan. Oh, bisa saiki. Sudah bisa ya? Alhamdulillah. Oke, Pak. sip lah. Oke, OPM ya, berarti di situ ya. Kita lanjut ke penggunaan lambda OTDR.
Jadi panjang gelombang yang digunakan untuk pengukuran menggunakan serat optik multimode ya. Nah, ini yang digunakan yang mana kalau multimode ini gitu. Pakai panjang gelombang berapa? Kalian bisa cek di materi yang tadi yang untuk OTDR. Nah, yang ini, yang di sini ya. Gitu. Nah, kalian bisa cek di sini. Silahkan cari di lembar-lembar terakhir untuk lambdanya yang digunakan untuk multimode. Atau kalian boleh googling, searching. 1550 bukan sih, Pak? Bukan? Bukan. Bukan. 850 Pak. 850. Iya. 850, oh, bukan? Cek ya, kita cek yuk. 1300. 1300 dan 850. Di situ jawabannya ada berapa? Nah, di sini yang tepat berarti yang ada 850. Jadi kalau ada pilihan 850, pilih yang ini. Kalau yang lain ini yang single mode semua. Ya, ini single mode. Ini ada di OPM semua, digunakan untuk single mode. Yang ini untuk yang live gitu. Kalau pakai OTDR biasanya. Kalau di OPM nggak ada. Gitu. Oke. Udah. Devita. Nilai standar rekaman FTTH. Oke ya. Mungkin ini di tempat praktikum kalian sekarang itu berbeda dengan ini ya, tapi kita tetap pakai patokan dari materi yang ada di saya saja, jadi semuanya sama, karena di setiap vendor mungkin punya patokan yang berbeda-beda. Misalkan di Telkom 0,1, mungkin di tempat lain untuk penyambungan misalnya yang sama, itu 0,15, atau mungkin ada yang lebih rendah, jadi 0,75 gitu, berbeda-beda. Jadi kita gunakan materi yang ada di tempat saya. Kalian nanti bisa ngacu di sebentar, materi yang ini ya, tapi di sebelah atas. Nah, ini yang warna merah, tabel warna merah, biru, ini kita gunakan untuk belajar. Nah, kita di sini ya. Soalnya adalah nilai rekaman per kilometer maksimal yang diperbolehkan ada pada sebuah saluran optik ketika kita ukur menggunakan OTDR dengan lambda 1310 ya. Kita garis bawahnya adalah di sini rekaman per kilometer, atau di sini biasa disebut dengan atenuasi, sama lambda 1310. Berapa ini nilainya? Ya, Pak. 0,35. Oh ya, ini kurang ini ya satuannya ya. Oke, ini harusnya ada dB per km. Oke. Kilometer. Betul. Iya, seperti itu harusnya ya. Berarti kalau di sini kita gunakan lambda 1550, jadi hasilnya berapa ya? 0,25. Oke ya. Jadi kalau ini digunakan untuk 1310 nanometer, kalau yang ini digunakan di 1550 nanometer. Sebagai info ya, ini akan pembelajaran ini dipakai juga nanti setelah kalian masuk lagi di kelas 12. Kalau kalian masuk September atau Oktober ya, nanti sebulan kemudian lah pokoknya itu langsung ada UKK, ujian kompetensi keahlian. Nah, ujian kompetensi keahliannya itu tentang penyambungan sama pengukuran ini gitu ya. Jadi nanti selain itu yang satu lagi planning ya, pakai atul. Jadi nanti selama di PKL mungkin kalian bisa memperdalam kedua hal tersebut gitu ya, tentang planning menggunakan software atul, sama satu lagi untuk fiber optiknya ini gitu ya. Jadi direncanakan setelah kalian nanti masuk lagi gitu, masih 3 bulan 4 bulan lagi, setelah itu dilanjutkan untuk UKK gitu ya. Itu agendanya. Jadi mungkin bisa sambil dipersiapkan. Kalau di tempat prakteknya ada peralatan, ada bahan-bahan yang mungkin kan digunakan untuk belajar, ya digunakan aja mumpung bisa disambi. Oke, nomor 6 sudah. Kita lanjut nomor 7. Nah, di sini ada pernyataan redaman saluran dikatakan buruk jika. Nah, jika berapa gitu. Nah, ini juga kalian bisa pelajari di sini ya, di materi yang ini. Nah, ini. Iya.
analisa kondisi saluran. Jadi kalian bisa menganalisa saluran itu bagus atau tidak jika, nah di sini saya munculkan untuk latihannya. Silakan ada yang tahu mungkin. Cewek. Siapa? Saya Pak. Yang cowok dulu tadi siapa yang pertama ya? Cewek. Ya wes kowe Raffi. Apa, Vi? C. Nilai redaman saluran lebih besar dari link budget. Oke, ya nilai redaman saluran lebih besar daripada link budgetnya. Jadi kalau misalkan nanti dibalik nilai salurannya lebih kecil dari link budget, berarti itu nanti salurannya itu bagus gitu. Udah gitu doang jawabannya. Jadi angka-angkanya sebagai pengecoh saja. Oke, lanjut, Vi. Nah, bab selanjutnya tentang link budget juga. Oke ya. Ini mungkin agak lama, silahkan bisa dihitung-hitung ya. Sama kayak ulangan lisan kemarin. Jadi kita cek ya, di sini ada gambar. Kita perbesar dulu. Di sini ada gambar ya mulai dari OLT sampai ke sisi pelanggan. Yang ditanyakan link budgetnya. Jadi kalau kalian ditanyakan link budgetnya ini hanya masalah perhitungan tambah-tambahan sama perkalian saja. Di sini tidak sampai menyimpulkan saluran bagus atau tidak, cuman hanya menjumlah, mengalihkan saja. Oke ya, jadi keterangannya silakan dibaca. Untuk gambar tersebut, panjang kabel dari STO sampai pelanggan 16 kilo. Oke, di sini ada 16 kilo. Nah, ini kita menggunakan 0,35, berarti ini lambdanya adalah 1310 nano. Jumlah splitter 1/4 sebanyak 1. Ya, ini ada 1. Lalu referensi nilai redamannya adalah 7,25. Ini semua sudah diketahui. Untuk 1/8-nya adalah 10,38. Jumlah konektornya yang digunakan adalah 7. Jadi mulai dari yang ada di OLT menuju ke FTM, itu pakai patch core-nya, konektornya SC. Kalau di total-total sampai ke sisi pelanggan, jumlahnya ada 7. Jumlah sambungan sepanjang saluran adalah 12. Ya, jadi di sini disambung, misalkan di sini disambung, di sini disambung. Itu ada 12, masing-masing 0,1. Yang ditanyakan berapa nilai link budget atau redaman total ya, yang diperbolehkan berada pada saluran ini. Nah, silakan dihitung-hitung. Ya, jadi untuk kalian yang misalkan belum paham, ini diminta untuk apa? Jadi kalian ini adalah nilai total ya, nilai total dari redaman yang diperbolehkan ada di sini, di jaringan yang ada di sini. Tuh, jadi kalian rinci dulu, dirinci nih. Dari sini aja langsung bisa ketahuan ya. Sebentar. Oke. Sorry. Kalau ada yang ketemu langsung aja ya. Nanti saya ini. Panjang kabel STO 16 kilo. Oke, kali ini berarti rumusnya gini tok. 16 kali 0,35 dB per km. Ini ketemunya piro. Jumlah splitter ya tinggal ini. 1 dikali 7,25 ketemunya 7,25. Selanjutnya splitter lagi 1/8 ini. Itu berarti di sini adalah 10,38. Jumlah konektor ya berarti ini adalah 7 dikali 0,25. Pira 7 kali 0,25? 1,75 ya. Nah, jumlah sambungan sepanjang 12. Berarti 12 dikalikan 0,1. Pira 0,12. Ini pira? Ini ada yang hitung? Enggak, berapa? 26,18, Pak. Ini 26,18. Yang mana? Ini ya? Totalnya, Pak. Total. Oh, totalnya. Dapat jawabannya, Pak. Jawabannya.
Jawabannya berapa? 26,18. Iya, Pak. Oke, yang lain gimana? Sama? Ya, nunggu yang lain ya, Vi. Siapa tahu ada yang berbeda. Iya. Sorry. Kalau enggak, kalau mudah ya pakai Excel. X. Nah, di sini kalian bisa juga tulis 0,35. Sini ada 16. Gitu. Ada berapa? 7,25 kali 1. Ini ada 10,38 kali 1. Berarti berapa lagi? 0,25 kali 7. Ada lagi berapa? 0,1 kali 12. Itu ada yang menjawab sama dengan Raffi atau enggak? Yang lain mungkin? Devita ngitung, Dev? Apa enggak? Hitung, Pak. Piro? Sama gini ya? Tapi beda, Pak. Oh, berapa? Hah? Berapa? Aku juga salah, Pak. 26,73. Oh, ya berarti Rano jawabannya ya. Ini ya, jawabannya yang ini nih. Boleh di cross check lagi, silakan ya. Jadi kalian bisa ngitung nih, kayak yang biasa kita lakukan pakai Excel ini. 0,1 kali 12, 0,25 kali 7, 0, berapa? 10 sorry, 0,38 kali 1, 7,25 kali 1, 0,35 kali 16 gitu. Ya, kalian bisa milih yang itu. Ada yang belum mudeng boleh ditanyakan. Tuh. TCA 2 mana ini? TCA 2 suaranya sepi. Selain Aliana siapa lagi sih di sini ya? Makrifat. Di situ Makrifat. Apa ditinggal tidur Makrifat? Berapa? Hah? Aura ada? Ada, Pak. Ada. Kowe nyimak toh? Apa karo disambi turunan? Nyimak, Pak. Oh iya iya. Lagi hujan sinyalnya susah. Oh gitu. Oke. Oke, itu ya. Anggap aja gini, Vi. Set, ya, Vi. Oke. 26,18 sesuai dengan perhitungan yang Excel tadi nih, 26,18. Gitu. Lanjut. Ini sama nih kayak yang kemarin ulangan lisan. Nah, bisa dihitung lagi nih, sama caranya ya kayak tadi ya. Di sini perlu teliti ya. Di dalam RX dan TX terdapat masing-masing satu sambungan antara pigtail dan kabel optik. Nah, berarti di sini ada sambungan, di sini ada sambungan. Berarti sambungannya ada 2. Oke. Panjang terus di sini ada sambungan nih, tersambung ya. Berarti ini ada sambungan. Di sini ada 3. Redamannya 0,1. Lalu 0,35 kali 2 kilo. 2 kilo itu 1 haspel. Ini 1 haspel nih. Ini 2 kilo. Ini 2 kilo. Ya, oke. Terus apalagi di sini konektor ya. Konektor tuh yang muncul di sini. Ini di sini tuh ada konektor 1,
Di sini ada konektor 1. Konektornya si pigtail ini. Gitu. Jadi kalian bisa merinci juga di sini. 0,35 dikalikan berapa? 4 ya. Atau ada yang ngitung berapa? Coba silakan. Biro, Rafa sudah ngitung nggak, Pak? Belum, Pak. Belum. Ya, hitung saya, hitung. Raffi, Raffi, ngitung, Vi? Jingga, lo, jingga ada jingga. 1,85 bukan, Pak. Oh, biro-biro? 1,85. 1,85 ya, Mik. Bentar, Mik. Oke, saya lengkapi. 3, 0,1. Konektornya 0,25. Kalinya ada 2. Sebentar. Oh. Jadi 0, ini kali ini ya, Mik ya, atau teman-teman semua, 4 kilo itu karena 2 aspal, 1 aspal masing-masing 2 kilo, jadi 4 kilo. Lalu untuk sambungannya itu jumlahnya ada 3. Ya, ada di sini. 1 sambungan, 1 sambungan, 1 sambungan. Lalu satu lagi ada di sudah ya 3 kali 0,1. Pigtail untuk konektornya ada 2, konektor di sini 1, sini 1. Ya, jadi konektor 2. Jadi segini. Tuh. 2,2. Ya, hasilnya ini. 2,2. Oke, kita lanjut. Ini hampir sama semua ya. Cuman kombinasi dengan ada ini. Kita baca dulu. Diketahui sebuah saluran sentral dengan pelanggan panjang 10 kilo. Oke ya, kalian tulis dulu. Langsung masukkan ke Excel sini, bisa. 10 kilo ya. Terdapat 6 buah splash panjang saluran. Oke, langsung kita masukin saja. 6. Apabila daya yang dikirim dari ONT sebesar 10 mW, maka berapa daya terima yang di sisi pelanggan? Oke, jadi kita cek dulu. Konektornya kan ada 4 ya. Ini konektor 4. Nah, kita sudah dapat nih 0,35 kali 10, 0,1 kali 6. Ya. Dari mana? Dari sini. 10 kilo kali 0,35 kali sini. Ya, 6 dikalikan ini. Lalu 4 dikalikan 0,25. Nah, itu dulu dihitung. Untuk tahu, ini namanya redaman total ya. Ini redaman total. Oke, ini redaman total. Total. Sorry. Setelah tahu redaman total, ya berarti kita tinggal ngitung yang ini 100 miliwatt ini. Ini berarti untuk tahu daya yang dikirim. Ya, jadi daya yang dikirim kita balik lagi ke yang soal nomor 2 tadi. Di sini gunakan rumus itu. Ya, gunakan rumus itu. Berarti di sini kalian bisa ngitung dulu. 10 ya. 10 log 100 per 1. Ini karena sudah mili. Jadi cuma per 1 saja. Berarti sama aja 10 log 100. Log 100 kan tadi 2. Jadi 10 kali 2.
ketemunya 20 dBm. Nah, jadi ini kan ibaratnya dari sini TX, ini salurannya, ini RX. TX itu dayanya 20, dia disuntik daya 20. Terus dia akan teredam sebesar yang kamu sudah hitung di Excel, 5,1. Jadi di sini berapa sampai di sini gitu. Ya berarti tinggal ini aja rumusnya ya, redaman Rx sama saja daya dikurangi redaman total. Berarti berapa hasilnya? 14,9, Pak. Nah, oke ya. 14,9. Begitu ya. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti itu. Jadi di sini yang perlu diketahui adalah rumus untuk tahu daya ya. Itu satuannya kan dBm. Kayak yang di soal lisan, dBm itu sama aja dBm dikurangi dB. Jadi kalau ada daya kirim dikurangi redaman total, satuannya akan tetap dBm. Jadi ini satuannya dBm. 14,9 dBm. Nah, ini buat satuannya. Siapa tahu ada angka yang sama, tapi satuannya dB misalkan. Nah, biar kalian nggak bingung, ini satuannya yang karena yang tanyain adalah daya, maka ini harus dBm. Rumusnya gini, dBm sama dengan dBm min dB. Atau dB itu sama dengan dBm dikurangi dBm. Ini maksudnya gimana? Maksudnya, ini kan kalau di TX itu satuannya dBm ya, karena daya. Rx juga dBm. Gitu. Jadi kalau ini dikurangi ini kan ketemunya ini dB atau redamannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi antara nomor 1, 2, nomor ini 8, 9, 10 itu sama saja membahas tentang link budget semuanya, hanya variasinya saja yang berbeda. Mana ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, kita lanjut kalau nggak ada. Nah, silahkan ada yang bisa jawab. Satuan pengukuran yang digunakan untuk menentukan loss atau gain pada sebuah sistem. Ini hanya satuan dB, saja. Pak. Oke, dB. Betul. dB ya, satuannya dB. Kita lanjut. Jadi kalau dBm untuk daya, watt untuk daya, dB miliwatt untuk daya, dB watt itu juga daya. Jadi ini daya semua kecuali satu ini. Selanjutnya masih terkait link budget, rumus yang digunakan untuk menghitung nilai redaman total saluran optik hasil pengukuran. Coba dibaca. Sorry. Ini materi yang mana? Jadi kalau ini tuh materi yang ini, Mas. Materi yang ada di sini, Mas, Mbaknya. Ini. Ya. Jadi untuk ngukur ya, ngukur ini. Nah, ini. Materinya ada di halaman berapa ini? 4. Jadi yang ditanyakan adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai redaman total saluran. Gitu ya. Jadi redaman total saluran itu kayak tadi, misalkan di sini ada TX, di sini ada RX. Ya. Ini ada saluran. Berarti di sini itu redamannya berapa? Nah, ini ditanya adalah redaman total. Caranya kayak gimana gitu kan? Nah, ini untuk mengetahui redaman total ini kita perlu menggunakan yang namanya optical power meter. Nah, di sini nih. Kita ada 2 step pengukuran. Yang pertama step A. Yang kedua step B. Jadi di step A ini adalah pengukuran patch cord namanya ya. Karena kayak misalkan kita tadi sebentar.
di sini kita punya titik yang akan kita ukur. Tuh ya. Ini TX yang tadi, ini RX-nya. Ini anggap saja ODP. Sudah tahu ODP lah sekarang itu ya, ODP. Misalkan ini ODP wall di dinding. Ini wall juga ditempel di dinding. Kita tuh pengen tahu nih, di sini tuh ada kabel optik dari TX ke RX. Ini tuh redaman totalnya berapa sih? Nah, kita tuh pengen tahu nih dari sini ke sini saja. Nah, padahal ketika kita akan melakukan pengukuran, kita melibatkan yang namanya light source dan OPM. Nah, di sini kita juga membutuhkan yang namanya patch cord 1, patch cord 2. Buat apa? Ya, untuk menghubungkan antara alat ke ODP 1, alat ke ODP yang kedua. ODP wall 1, ODP wall kedua. Nah, oleh karena itu, biar kedua kabel ini tidak terhitung nilai redamannya, kita perlu lakukan yang namanya pengukuran patch cord. Jadi patch cord 1, patch cord 2 disatukan dulu, pakai adaptor dulu ya, terus nilainya berapa. Gitu. Lalu setelah itu, maka setelah dilakukan kalibrasi seperti ini, kita tinggal menghubungkan OLS-nya dan OPM-nya ke perangkat. Kita hubungkan ke perangkat. Nah, nanti hasil yang muncul di sini, ini adalah total nih, dari sini sampai ke sini. Nah, berarti yang di sini berapa? Yang di sini berarti ini sampai sini dikurangi ini. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu nilainya. Jadi, redaman patch cord-nya yang tadi ditanyakan, bentar. Skip. Nah, yang tadi ditanyakan itu adalah nilai level daya, rumus yang digunakan untuk menghitung nilai redaman total. Jadi digunakan untuk menghitung ini nih, redaman total yang dari sini ke sini nih. Itu berapa nilainya gitu. Caranya, rumusnya gimana gitu. Di sini keterangannya level daya patch cord dikurangi level daya saluran. Level daya saluran dikurangi level daya patch cord. Level daya patch cord sama dengan level daya saluran. Redaman total redaman sambungan tambah redaman kabel tambah redaman konektor. Yuk, mana menurut kalian yang mana itu? Ada yang tahu apa enggak? Mudeng berarti ya. B bukan sih, Pak? Hah? B apa? Tulisannya mau B? Level daya saluran dikurangi dengan level daya patch cord. Daya saluran dikurangi level daya patch cord. Kondisi ya, tak hapus sih. Jadi kalau misalkan tadi ya kita sudah mengukur level daya, ini level daya ya, ini level daya patch cord ya, minus 6. Level, tak tulis di sini. Level daya patch cord. Itu ketemunya minus 6 dBm. Terus yang kedua, yang ada di sini, level daya saluran minus 2,9. LDS minus 2,9. Lalu yang ditanyain redaman total. Jadi nilai redaman total itu sama dengan, kalau Yogi tadi kan yang B ya Yogi ya, itu level daya saluran berarti minus 2,9 dikurangi berapa ya? Minus 6 ya. Ketemunya berapa? Minus 2,3. Nah, perhitungan ini menjadi tidak sesuai karena apa? Karena nilai dari redaman itu selalu positif. Sehingga untuk mendapatkan nilai redaman yang positif ini berarti dibalik ya, ini dikurangi ini. Level patch cord dikurangi level daya saluran. Kita coba buktikan. Minus 6 dBm
Nggak usah pakai dBm ya. Minus 6 dikurangi piro mau ya? Kurangi berapa ya? Minus 2,9. Ya, kok nggak mau ya. 2,9 Pak. Ya, berarti piro hasilnya? Minus 6 dikurangi minus 2,9. 3,1. 3,1. 3,1 dBm. Masa 3,1? Masa sih? Masa 3,1? Minus 3,1 kan Pak? 4,1. Ada yang lain? Minus 6 dikurangi minus 2,9. Min 3,1 bukan sih, Pak? Min 3,1 ya. Kalkulatormu metune ku ya? Iya. Waduh, coba kalkulator saya ya. Muncul apa ya di sini ya? Bisa minus nggak ya punya saya nih? Nggak tahu nih. Waduh, standar. Tuh, ini mana minusnya ya? Nggak muncul ya. Oh. Minus 6. Oh, nggak bisa ya kalkulator saya ini. Kalau saya kayak gini, Mbak, Mas semuanya. Minus 6, minus 2,9. Ya, ingat minus sama minus jadi apa? Plus. Jadi plus. Jadi piro iki? Min 6 ditambah 2,9. Ya, ini sama dengan 2,9 dikurangi 0,6 ya. Kok ini tadi 0,6 ya? Sorry, 0,6 ya. Sorry, Mas. Di sini 0,6 ya. Iya, sorry. 0,6, Mbak. Mas, jadi berapa ini? Kalau 0,6 jadi 2,3 ya, Pak. 0,6. Sorry. Nyalinnya kurang. 0,6. 2,3. Nah, ini nilai plusnya. Jadi nanti untuk kalian patokan ya. Ini patokannya saja. Untuk patokan ketika akan melakukan perhitungan redaman total saluran, kalian menggunakan rumus yang level daya saluran di belakang ya. Jadi yang pertama level daya patchcord ini dikurangkan dengan level daya saluran ini. Gitu. Jadi nanti ketemunya adalah 2,3 kalau kasus yang ada di sebelah sini. Tapi kalau misalkan nanti di soal-soal yang lain ya kemungkinan bisa saja berbeda ya. Tapi kalian patokannya melihat berapa nilai redaman nilai level daya patchcore-nya, dilanjutkan berapa nilai level daya dari salurannya. Nah, setelah itu kalian cari selisihnya. Jadi di sini sebenarnya tidak kurang-kurangan gitu. Cuman sebenarnya kita nyari selisih gitu ya. Selisih itu kan nggak ada yang minus. Jadi kalau selisih nggak ada yang minus, kayak misalkan Raffi punya permen 3 gitu, Aura punya permen 6, selisihnya kan bukan minus 3 tapi selisihnya 3 gitu. Atau Yogi punya angka minus 3, terus Devita punya angka minus 6, selisihnya berapa? Selisihnya tetap 3, tidak ada selisih minus 3 misalkan. Seperti itu. Jawabannya A ya Pak? Ya jawabannya A. Oke Pak. Oke, kita lanjut. Saya hapus para belum. Lanjut saya. Silahkan. Yang ini bisa kalian cari di sebelah sini. Yang atas kayaknya. Tapi bukan urutan ini nih. Yang materi satunya lagi. Tapi materi yang di draft tadi ya. Ini coba silakan cari atau googling juga ada redaman minimal dan maksimal pada teknologi JIPON untuk kelas B+. Untuk kelas B+. Silahkan dicari dulu.
Kotak. Bukan, Pak. Apa? 10,28 juga. Iya, Pak. C. C ya. Ya, kalian cek di Ya. situ ya bisa. CC yang orang kita ya. Oke, ini di sini. C. Oh, enggak, temanmu ada yang nggak tahu, jadi saya tunjukkan dulu. Sebelahnya. Di sini ya. Ini yang Cipun. Kalau B+, oke di sini. Ya, di situ, oke. C. Ya, betul. Di sini yang C. Selanjutnya link budget lagi. Ya, karena emang kalau di OPM itu perhitungannya hanya link budget saja, cuman variasinya berbeda-beda. Nah, silakan ini berapa nilai loss pada fiber di atas. Berarti kalian harus lihat kalau yang ditanyain loss berarti harus lihat satuannya dulu. Satuannya harus dB ya. Kalau loss satuannya harus dB. Jadi abaikan satuan yang enggak dB gitu. Jadi kalian fokus pada satuan yang dB saja. Nah, kira-kira yang mana gitu kan, di sini ada satuan dB ada 2. Kalau enggak -3 berarti 3. Nah, satu lagi kalian patokannya loss itu enggak ada yang minus. Nah, berarti tinggal satu aja. Ini gitu kan ya. Gitu tok, tanpa harus menghitung. Gitu. Lanjut ya. Lalu ini berapa? Ada di standar ya, tinggal dicek berapa. Berapa Mas, Mbak? Ada yang bisa? 0,25. Oke, 0,25. Betul. Kita lanjut sekarang OTDR nih. Event OTDR loss yang ditimbulkan karena konektor pada patch core oleh layar OTDR. Kalian bisa lihat yang materi OTDR. Oke, ini tentang event. Event itu pada umumnya dibagi menjadi 2 ya, yaitu reflektif dan non-reflektif event. Kita cari dulu. Oke. Reflektif dan non-reflektif event. Oke, ini jenis eventnya non-reflektif. Non-reflektif itu ya kuncinya atau kata kuncinya itu ada di kotak ini. Jadi pergerakan grafiknya itu langsung menurun langsung tanpa adanya lonjakan terlebih dahulu. Kalau ini kan ada lompatannya. Nah, ini yang namanya reflektif. Kaget, refleks, jadi dia loncat. Kalau yang non berarti ya kebalikannya gitu saja. Nah, itu pokok yang ada 2. Jadi ketika ada reflektif event, apa saja yang muncul ketika non reflektif? Nah, ini adalah sambungan fusion, akan bentuknya juga seperti ini. Bending, kalau kabel itu nekuk terlalu kecil, itu juga tampilannya akan seperti ini. Oke, itu kata kuncinya. Yang kedua, untuk yang reflektif itu apa saja? Jadi kalau ada sambungan mekanik, itu bentuknya juga akan seperti ini. Kalau ada serat yang retak, bentuknya juga seperti ini. Lalu kalau ada konektor, oke, kata kuncinya jadi mechanical splice, konektor, dan cracks akan menyebabkan timbulnya reflective event. Nah, di situ kata kuncinya. Jadi loss yang ditimbulkan karena konektor pada patch cord ya, ditunjukkan oleh layar OTDR pada gambar nomor berapa kira-kira? 3, Pak. 3. Ada lagi yang lain selain nomor 3? 2. 2. 1. 1. 4. 5. Semuanya? Enggak ya? Jadi teliti ya. Oke, tadi yang menyebutkan 3 berarti sudah cukup memahami apa itu reflective event. Ya, nomor 1 juga sudah memahami tentang reflective event. Kata kunci reflect itu berarti ada lonjakan. Dua-duanya ada lonjakan. Tapi yang benar yang mana? Nah, kita lihat di kata-kata patch cord. Patch cord itu kalau kalian ngukur pakai OTDR, ya, di sini ada hasil, di sini ada layar, misalkan muncul seperti ini. Nah, ini bisa muncul karena
pada OTDR kita selalu menancapkan patch core terlebih dahulu sebelum menuju ke perangkat yang akan kita ukur. Misalkan perangkatnya ada di sini. Kita punya patch core. Patch core itu kan ada 2 buah konektornya ya di kedua ujungnya. Yang satu masuk ke dalam OTDR, yang satunya masuk ke perangkat yang akan diuji. Sehingga ketika yang ditanyakan adalah konektor patch core, berarti dia yang paling dekat dengan OTDR. Nomor berapa? 1, Pak. Nah, nomor 1 ini muncul yang ada di dekat OTDR. Nah, di sini itu munculnya gambarnya ini, gitu. Kalau yang di ujung sana, yang munculnya yang habis di sini. Jadi ini yang nomor 1. Oke. Gitu. Kita lanjut. Pengaturan parameter OTDR. Nah, kita sebelum mengukur itu kan butuh melakukan pengaturan parameter. Untuk mengukur kabel dengan panjang yang belum diketahui, maka sebaiknya kita gunakan pengukuran dengan mode real time auto. Oke, kita auto dulu. Jadi kalau kita belum tahu panjangnya berapa, kita ke auto. Tujuannya untuk apa? Biar kita tahu nanti harus melakukan setting distance ring berapa, gitu ya. Ini hubungannya sama distance rings. Jadi kita auto dulu. Event lagi, adanya retakan sebuah serat, maka akan digolongkan pada Reflektif. Oke, reflektif. Selanjutnya ini kalian baca ini agak panjang ya. Yang atasnya. Ini ya, prinsip kerja OTDR. Prinsip kerja OTDR kecuali. Nah, silakan cocokkan dengan yang di situ dibaca. Yang pilihan A, OTDR menghitung waktu pengiriman pulsa dan waktu kedatangan cahaya yang kembali untuk menentukan jarak antara titik pengukuran dan event. Nah, kita coba. Itu prinsip kerja OTDR ya. Nah, ini ya, OTDR akan menghitung waktu pengiriman pulsa dan waktu kedatangan cahaya yang kembali untuk menentukan jarak antara titik pengukuran dan event. Sama, ya ini prinsipnya seperti itu. Cahaya yang kembali diterima karena adanya ketidakseragaman karakteristik fiber optik karena adanya konektor sambungan tekukan. Ya, adanya ketidakseragaman karakteristik karena adanya konektor sambungan tekukan kerusakan. Oke. Backscatter sinyal diterima karena adanya relay scattering Fresnel, di mana kekuatan sinyal terukur akibat Fresnel reaksinya 20 kali lebih tinggi dari kekuatan relay scattering. Oke. Iya, sama. Hasil pengukuran jarak dan kekuatan cahaya yang kembali kemudian ditampilkan pada layar display OTDR pasti. Nah, kemungkinan yang E ya, pulsa semakin lebar bisa mengukur fiber yang lebih pendek dengan resolusi yang rendah. Pulsa yang lebih sempit mengukur resolusi tinggi dan valid untuk jarak pengukuran yang lebih panjang. Iya, Pura. Cek. Tapi itu ada Pak di yang nomor 1. Berapa? 1 ya? Iya. Bunyinya sama. Berarti Rano pilihannya ya, Pak ya? Iya Pak, nggak ada. Waduh. Harus dibaca ulang dong. Ya, kalau menurutmu nggak ada, ya dibaca lagi ya. Kalau menurut saya ada, jadi dibaca lagi. Udah, nanti baca lagi ya tentang prinsip kerjanya ya. Tapi ada. Oke, kita lanjut ke sini. Ya ini soal baca aja ya, baca aja. Yang teliti nanti.
Oke, event OTDR ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin event yang ada di gambar yang bawah ya, antara reflektif, non reflektif gitu. Kita sekarang baca hasil pengukurannya. Jadi kita kalau lihat di sini ini dicari hasil pembacaan yang paling tepat menurut layar yang ada di sini yang sebelah kiri. Yang A ya ini ya, coba ya cek ya. Panjang kabel optik yang telah diukur menggunakan OTDR adalah 250 kilo. Nah, ini kalau kalian besok baca OTDR, maka kalian bisa membacanya ya. Membacanya di jarak yang di sini nih, di stand. Oke ya. Ini berarti panjang kabelnya. Di posisi event nomor 4. 2,5 kilo. Ini karena satuannya meter. 2508. Gitu ya. Ini berarti berapa kilo. Kalau dikonversi ke kilo ya silahkan kalian cari sendiri konversi ke kilonya jadi berapa. Nah, saya nggak bilang yang ini yang benar yang salah yang mana, cuman saya bantu bagaimana cara membaca layar OTDR-nya. Yang kedua, tentang jarak juga. Jarak antara event 1 ke event kedua adalah 470,66 mm. Sorry. Ini event 1 ya, ini event 2. Event 1 ke event 2 itu dia dikatakan 470. Kalau kalian pengen tahu itu ada di sini. Ya, ini selisih jaraknya ada di sini. Gitu ya. Jadi event pertama pada jarak 2 meter, event kedua pada jarak 470. Selisihnya ada di sini. Jaraknya berarti harusnya 467. Nilai reflektan pada titik 1 termasuk kategori yang buruk. Nah, nilai reflektannya bagus atau enggak. Ini dikatakan titik nomor 1 buruk. Nah, Pak, biar saya tahu buruk atau tidak di mana. Ya, kalian lihat saja di materi OTDR pada bagian bawah di sini. Nah, di sini ada tertulis nilai reflektans bagus atau tidak. Nah, di sini cek di situ ya. Selanjutnya, besar nilai atenuasi saluran termasuk dalam kategori baik. Atenuasi itu yang ini. Ini atenuasi. Atenuasi itu sama aja nilai dB per kilometer. Itu dB per kilometer. Ya. Selanjutnya kita kan dB per kilometernya kalau di sini kita gunakan anggapannya itu adalah berapa tadi 1310 berarti 0,35 gitu ya. Kalau di bawah 0,35 berarti masih bagus. Jarak dari event kedua ke event ketiga adalah 473,86. Event kedua ke event ketiga adalah 473,86. 473,86. Jarak ke sini itu di 473. Padahal jaraknya berapa? Jaraknya di sini. Saya gitu ya. Baca jarak selisihnya ada di sini. Baca event ke berapa itu ada di sini. Event ke-1 ada di mepet sini ya, jaraknya segini. Event kedua berapa? Event ketiga berapa? Sampai event keempat ada di sini. Nah, itu. Ya nanti pertanyaannya nggak tahu ini kecuali atau yang benar yang mana dan seterusnya bisa kalian cek sendiri saja. Tapi cara bacanya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau di OTDR itu hanya ada event sini, event. Jadi nanti kalau misalkan mau UKK itu kalau belajar OTDR yang dibaca ada 3 tempat ya, di stand, lalu nilai loss ini, loss dB, lalu dB per kilometer, sama total loss, udah situ aja. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini tidak begitu dimasukkan di dalam perhitungan. Cuman kalau pengen tahu ini bagus atau tidak, standarnya ada di materi yang di sini. Nah, nanti bisa dipelajari. Definisi parameter OTDR. IOR, bukan merupakan, singkatan dari, nah, ada yang tahu IOR itu kepanjangannya apa? IOR. Index Yang D, of Pak. refraction, Pak. Yang D ya, Index of Refraction. Oke. Jadi
R-nya itu refraction ya, refraction itu indeks bias, sama aja dengan indeks bias. Biasanya nilai indeks biasnya adalah 1,46 sekian. Ya, ini tergantung dari jenis bahannya. Ya, jenis bahannya ada yang 1,467, 1,468, ada 1,466. Nah, ini berbeda. Oke. Event lagi tentang OTDR yang termasuk dalam kategori reflective event. Nah, tadi sudah tentang reflective event. Yang mana saja coba untuk reflektif? B. B. Oke, ini yang salah adalah fusion. Ini yang salah adalah fusion. Ini yang salah adalah bending. Ini adalah bending. Oke, lanjut. Pembacaan hasil ukur OPM. Hasil pengukuran dengan optical power meter menggunakan lambda. Oke, lambdanya 1550. Jika diketahui nilai redaman pada saluran optik 8 dBn, berapa besar power transmit? Nah, berarti ketika kita lihat 1550, kamu bisa cek yang ini nilainya. Ini adalah nilai level daya di sisi Rx ya. Jadi kan kita membahasnya selalu Tx ke Rx. Oke. Redamannya 8, berarti di sini angkanya adalah 8 dB. Di sini Rx-nya angkanya adalah minus 5,56. Yang ditanyakan sini berapa? Gitu. Satuannya pasti dBm. Nah, ini dikurangi ini, ketemu ini. Nah, berarti ini berapa? Nah, silakan berapa? Berapa? Ada yang ketemu? 2,44 Pak. 2,44? Iya. Oke. Ya. Ya, seperti itulah ya. Oke, sip. Ini sama ya, diperoleh data pengukuran. Kita gambarin saja untuk memperjelas optical light source-nya. Jadi di sini ada OLS. Dayanya adalah minus 10 dBm. Ya, setelah dikirim pada power meter menjadi minus 13 dBm. Besar loss seratnya berapa gitu kan? Gampang kan, berarti dBm dikurangi dBm. Cari selisih, ingat selisih. Jadi nggak ada minus. Selisih dan satuannya kalau loss adalah dB. Oke, nanti dihitung sendiri. Lanjut. Event yang muncul pada OTDR dengan visualisasi gambar di atas biasa disebut dengan ini. Belajarnya di mana? Belajarnya di sini. Bisa kalian cari. Nah, yang mana gitu nanti ya. Yang bentuknya kayak apa, kita cek. Nah, bentuknya kayak gini barusan ternyata. Ini fokusnya ada di gambar yang ini. Ya. Berarti apa gitu ya. Bisa dilihat. Oke, lanjutnya. Pemilihan konektor yang tepat, konektor yang sesuai, jenis yang diukur, merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh alat ukur apa. Ya, ini kalian, kita membahas alat ukurnya di sini cuma ada 2 ya, OPM sama OTDR. Nah, jadi di antara ini saja kalau pilihannya kayak gini. Ya, antara inilah. Nah, kalau kita mau ngukur pakai OTDR itu seperti apa, ngukur pakai OPM itu seperti apa yang harus dilakukan. Lihatnya di mana? Ya lihatnya kalau OTDR dilihat di sini, kalau OPM ya lihatnya di sini. Gitu. Nanti dari persoalan ini yang paling tepat itu berarti ngukur alat apa. Oke, selanjutnya alat bahan pengukuran. Nah, ini pasti bisa. Ayo, siapa yang nggak bisa?
Pada pengukuran saluran optik menggunakan OPM, kita membutuhkan kabel untuk menghubungkan antara perangkat dengan alat ukur. Kabel. Kabel apa berarti? Oke, patch cord. Ya, sip. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Manakah pernyataan yang paling benar? Bukan, Pak. Yep. Oke. Ya. Ini harusnya DB. Ini DB ya. DB juga. Satu lagi apa yang belum? DBM dikurangi DB ya. DBM dikurangi DB ini DBM. Nah, 1, 2. Dah, apalin 2 ini aja. Sudah. Contohnya habis. Saya kirim soal ke panitia 90. Nah, kita ada beberapa sampel. Jadi mungkin kurang lebih patokannya seperti ini. Kalian nanti bisa pelajari kembali. Ya, mungkin tadi sudah menceklis mana yang harus dipelajari, halaman-halaman mana yang perlu dipelajari, diperdalam kembali. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan. Soalnya berapa, Pak? Soalnya 10. Andelur ya 10. Dikit, tapi mungkin susah ya, Pak. Ya enggak lah, soalnya saya enggak ada yang susah. Soal kok susah lah. Jawab Jawabannya yang susah ya, Pak. Iya. Ya bener ya. Enggak lah, kayak gini-gini aja. Ini kan cuma ngitung perkalian, pengurangan, penambahan, perkalian, pengurangan, penambahan. Pelajaran ini Adina Aura kelas 6 ya, Rak, ya. Kelas biru ya, Adim. Nah, begitu aja. Pak, kakak 3 materinya apa, Pak? Ya, Pak, kakak 3 gimana, Pak? Sesok aku udah nyiapin materi. Kakak 3 gambarannya itu apa ya? Yang semester 1 lah, mulai dari COC. COC ngitung apa ya? Subnetting sama kayak urutan-urutan kabel cross, strike, kayak gitu-gitu. Gitu sih. Besok lah, tak rinci lagi, saya belum nulis gitu ya. Oke, ada lagi mau tanyakan? Apa cukup? Cukup ya. Des, halo Des. Pak. Ya, Des, Iya, ada Des? Ada. Ada, ya. Oke, Des, mamas sih aman, Des? Enggak tahu. Kalian tahu sih, Pak? Enggak apa. Kan gitu, Pak. Waduh. Pak Aris tahu sih, Pak. Ini loh, saya nonton ini 10 tambah 20 ini Iya. dari Desvi. Ya, Des ya. Ini apa 10 tambah 20, Des? Soal. Oh, soal. Ya. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan ya semoga sukses ya. Kalian buka, ya saya nggak tahu ya kan, jarak jauh ini ya silakanlah ya. Yang penting bisa gitu ya. Semoga sukses di. Pasrah banget. Waduh, ya iyalah mau gimana ya kan. Wali kelasnya juga nelponi, ada yang diteleponin tiap pagi di sini. Banyak. Enggak ya, kayaknya yang datang di sini yang nggak ada ditelepon ini ya. Separuh lah ya, separuh jumlah total siswa TJ ya. Ya wes, gitu aja. Saya rasa cukup ya. Bisa diperdalam kembali nanti ya, diingat-ingat, ditandai tadi yang kira-kira nggak paham di sebelah mana, diperdalam. Ini saya record, jadi nanti bisa saya upload, bisa dicek lagi kalau lupa gitu ya di YouTube gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya jika ada yang
kurang pas atau ada yang salah tadi di opsi yang harusnya 18 menjadi 8 oleh Arafi. Ya, itu kan cuman contoh saja ya. Soalnya ya bener lah, insya Allah. Terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan istirahat.